Masih bersama Hot Room, kita sampai di segmen terakhir nih. Satu pertanyaan tujukan kepada Pak Antoni dari Kominfo, silakan Bang. Ya Pak Antoni, dari konten yang di take down oleh Kominfo, lebih banyak yang bernuansa politik atau perbandingannya dengan bernuansa pornografi berapa banyak? Paling banyak pornografi, Bang. Hah? Paling banyak? Bapak asik nonton dong. Kawan-kawan lah yang melakukan verifikasi terhadap konten. Kirain bernuansa politik yang menentang pemerintah yang paling banyak atau berbau anti agama atau pecah belah agama, bukan ya? Jadi kami punya mesin AIS di Kominfo, mesin pengais namanya. Jadi dengan mesin ini melakukan pengenalan pendekatan terhadap gambar warna kulit dengan menggunakan mesin artificial intelligence, mesin kecerdasan buatan. Nanti alat ini yang mengenali. Jadi dengan ini akan lebih mempercepat pekerjaan kami. Nanti terakhirnya memang dilakukan oleh verifikator untuk membuktikan apakah benar ini website ini mengandung gambar ini betul-betul pornografi. Jadi cek ulang, diverifikasi lagi oleh manusia. Jadi ada alat Kominfo untuk memverifikasi apakah pornografi atau tidak. Itu hebat banget itu. Yang memverifikasi tetap orang. Jadi alat ini hanya untuk memudahkan orang-orang itu untuk mengais lebih banyak konten yang diduga porno di media internet. Nah, ini mesin AIS ini efektif nggak ya Pak selama ini? Untuk membantu kerja kami sangat efektif untuk mengenali satu konten ini pornografi atau tidak. Baik, terima kasih Pak Antonius. Kita sampai ke penghujung acara nih, tapi sebelum kita selesaikan acara ini, mohon untuk para narasumber memberikan closing statement-nya. Bisa dimulai dari Pak Ibnu, silahkan Pak. Nah, terutama dalam konteks kalau orang tidak berniat menyebarkan tapi tersebar. Jadi sebaiknya bagaimana rakyat ini berperilaku gitu loh. Ya, jadi memang negara punya tanggung jawab. Yang pertama, mengedukasi masyarakat agar sadar ada resiko-resiko dengan semakin terdigitalisasinya kehidupan kita. Lalu yang kedua, negara juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, salah satu isinya kalau kita merefer pada GDPR ini General Data Protection Regulation, undang-undang PDP di Uni Eropa, di dalamnya harus ada hak bagi masyarakat, bagi warga negara untuk meminta konten tentang dia dihapus. Artinya kalau ada seorang wanita yang dia ternyata ada foto atau ada konten video yang sudah tersebar di dunia maya, kalau ada undang-undang PDP ini, perlindungan data pribadi, dia punya hak meminta konten itu untuk dihapus. Bahkan itu berlaku sebenarnya nggak hanya di wilayah lingkup Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, dua hal ini yang memang harusnya mulai digalakkan oleh negara sehingga masyarakat ini nggak hanya merasa sebagai objek terus, tetapi juga merasa dilindungi oleh produk undang-undang. Tapi kan ya, menikmati pornografi untuk diri sendiri itu adalah hak Anda, gitu ya. Dan itu boleh, gitu, sepanjang tidak disebar. Yang menjadi persoalan adalah kalau dia tersebar atau menyebar atau tidak sengaja disebar. Nah, karena itu, ya, saya kira kalaupun Anda pernah membuat seperti itu, lebih baik ditaruh di media yang lain, atau kalaupun Anda sial, ya, hilang itu handphone belum dipindahkan kontennya, maka kalau menurut saya pendekatan yuridisnya adalah membuat surat hilang, gitu. Nah, oleh apa? Itu untuk memproteksi Anda sendiri kalau pada satu saat apa ya isi dari handphone Anda yang bisa tersebar ke tempat lain, Anda bisa memproteksi dengan surat hilang itu, bahwa penyebarannya di luar jadi begitu hilang handphone Anda yang di dalamnya banyak kenangan-kenangan luar biasa, terutama yang berbau pornografi, buru-buru bikin surat keterangan hilang, begitu ya? Ya. Selanjutnya Pak Antonius, mohon diberikan closing statement-nya Pak. Ya, kalau dari kami, karena kami di hilir ya, kami pencet tombol untuk penghapusan. Jadi kami juga seperti disampaikan oleh pembicara peneliti tadi, bahwa edukasi perlu, edukasi kepada masyarakat. Dan mungkin saya singkat saja, saya akan katakan bahwa jangan bugil di depan kamera. Terima kasih. Jangan bugil depan kamera. Silakan Pak Agakan. Ya, saya simpul gini aja. Ikutin aja kesulitan yang ada di Indonesia, jangan ngeyel-ngeyel, dan sesuatu yang indah maupun sakit itu cukup kita cerna dalam otak kita rekam di otak, nggak usah di dunia media, bahaya. Silakan Bang Hotman, closing statement-nya. Pengertian pornografi di Indonesia dalam praktek
sekarang ini bukan hanya yang sengaja menyebarkan, di mana kelalaian menyimpan, ya, yang tidak menyimpan suatu hard disk atau video yang dalamnya video porno juga dianggap sebagai memberikan kesempatan kepada orang lain. Jadi kesimpulan berikutnya adalah, kalaupun Anda membuat video tentang diri Anda, pastikan itu jangan di handphone yang Anda sering pakai. Karena kalau sampai hilang, Anda juga bisa kena. Atau cara lain adalah kalau handphone Anda hilang, buru-buru bikin apa? Surat keterangan hilang. Demikianlah kesimpulan dari Hotman Paris. Jadi bukan hanya menyebarkan, membuktikan sebagai korban itu kadang susah. Demikian kesimpulan saya. Baik, terima kasih Bang Hotman untuk kesimpulannya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang telah hadir bersama kami, baik di studio maupun melalui media online. Semoga perbincangan pada hari ini membuahkan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Hot Room setiap Selasa hanya di Metro TV. Saya Nadia Purwoko dan Gus Lora Hotman Paris. undur diri. Sampai jumpa. Jadi video panas bagai komedi, netizen beramai bagai dapat subsidi. Wow, cepat viral jika menyinggung masalah moral. Tak ada waktu untuk menyesal, pembuat, penyimpan, dan penyebar dikenakan pasal. Lantas bagaimana dengan korban? Data pribadinya kan bocor, jadi beban. Dan ketika sudah sampai di pengadilan, mengapa jadi tersangka dapat ditahan? Tapi kan masih rancu, definisi kesusilaan masih kelabu. Sampai mana batasan konten itu melanggar, rinciannya pun belum terdaftar. Kontennya hancur, hukumnya ngeblur. Kenapa? Kontennya nge-shoot, tapi hukumnya ngeblur. Metro TV